sukses, dia harus melahirkan apa? Kader. Kader yang militan, kader-kader yang kokoh, yang tangguh, yang akan membawa misi pemimpinnya. Nah inilah 4 pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan ini semua telah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita kupas yang pertama. Apa tadi? Karakter, kejiwaan, dan akhlak personal pada diri pemimpin. Sejauh mana karakter, kejiwaan, dan sejauh mana akhlak personal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kalau tidak memiliki ini, ibu-ibu, nggak akan besar. Pemimpin kalau tidak memiliki karakter, kejiwaan, dan akhlak personal yang mulia, yang luhur, nggak akan besar. Lihat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala mudanya sebelum diangkat menjadi rasul. Beliau adalah seorang pemuda soleh, pemuda yang nalurinya sempurna, pemuda yang nalurinya diakui oleh semua lawan dan kawan, sehingga dijuluki sebagai Al-Amin. Rasulullah orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat terpercaya. Bahkan tidak pernah dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala mudanya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah beliau sekalipun pernah minum minuman keras, tidak pernah. Tidak pernah beliau itu menyembah patung, yaitu sesembahan yang disembah oleh kaumnya, atau tidak pernah Nabi Muhammad itu main-main dengan aktivitas yang sia-sia, yang menghabiskan waktu, menghabiskan umur tanpa adanya aktivitas yang bermanfaat. Tidak pernah dilakukan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak pernah Nabi Muhammad itu di kala mudanya seorang sosok yang lebih mengedepankan hawa nafsunya. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak? Sebab dada Rasulullah sudah diapain? Diapain dada Rasulullah? Dibelek. Sebagaimana kita baca dalam sejarah biografi Rasulullah, Rasulullah di masa mudanya ketika beliau sebagai apa Pak? Pengembala kambing, ya kan? Ketika Rasulullah masih menggembala kambing, oleh temannya yang juga penggembala kambing, apa Pak? Aku melihat ada orang, ini kata temannya, dia melihat, aku melihat ada orang pakai baju putih-putih membawa Nabi Muhammad kecil. Lalu Nabi Muhammad dadanya dibelek, hatinya dikeluarkan, diletakkan di atas tistun minad dahabi, lempengan emas, lalu dibersihkan dengan air zam-zam. Lalu dimasukkan lagi, lalu diusap lagi, dan masih ada guratan bekas goretan bedahannya tersebut. Jadi penyakit hati yang ada pada diri Nabi Muhammad diapain, Bu? Dicuci. Ustaz, emang kita dicuci? Ya, kita nggak dicuci. Kita masih menyimpan, tapi sedikit demi sedikit kita bersihkan dengan sekemampuan kita. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah dendam sama orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah hasud, dengki sama orang. Semua sifat-sifat buruknya sudah dibuang. Karenanya Nabi Muhammad pernah, ibu-ibu kalau baca nanti biografi Rasulullah di saat kecil, Nabi Muhammad ketika beliau masih seorang pengembala kambing, Nabi Muhammad ini ternyata di sore harinya mendengar berita bahwa di sana ada acara perkawinan. Lalu Nabi Muhammad bilang sama temennya yang juga gembala kambing, tolong ya, ini kambing saya jagain, saya mau lihat itu ada pesta. Ini terkenal, nanti ibu-ibu kalau baca biografi Rasulullah disebutkan.
Akhirnya Rasulullah nonton pesta. Ya kalau sekarang ada dangdut lah gitu ya. Ada dangdut gitu. Tiba-tiba Bu, Nabi Muhammad dibikin ngantuk oleh Allah. Bangun-bangun besok pagi baru melek. Tuh lihat. Besokannya lagi Nabi Muhammad begitu lagi, di kampungnya ada pesta. Datang lagi dia mau nonton gitu kan. Ya kayak kita nonton konser dangdut gimana sih Bu? Tengah Nabi Muhammad lagi mulai nonton, tiba-tiba oleh Allah dibikin ngantuk. Tidur lagi. Kata Rasulullah, semenjak itu saya tidak pernah mau datang ke tempat-tempat yang main-main, tempat-tempat yang membuang-buang waktu yang tidak berguna. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Coba. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian, wa kana muhibban lil fuqara, atufan 'ala du'afa, nasiran lil madlumin, hatta innahu dakhala fi hilfil fudul alladhi ta'ahada fihi fariqun min dhawil karam wan najdati min quraisyin fil jahiliyati ala ighatsati du'afa al madlumin. Di kala mudanya bahkan Nabi Muhammad cinta dan dekat dengan orang-orang fakir miskin. Beliau empati kepada orang-orang lemah, bahkan beliau selagi muda masih umur belum balik, umur 12 tahun, beliau sudah masuk ke dalam satu komunitas namanya Hilful Fudul, komunitas masyarakat Arab Quraisy, yaitu kesepakatan bersama, komunike bersama, siapa saja orang-orang Arab yang dizalimi, maka komunitas ini akan melakukan perlawanan dan pembelaan terhadap rakyat-rakyat yang tertindas. Nah, Nabi Muhammad ikut bergabung dalam komunitas tersebut. Umur berapa itu? Umur 12 tahun. Udah ikut gitu-gituan. Kalau zaman sekarang, mungkin ibu-ibu anaknya ikut demo. Demo kemana Bu? Ke Monas. Biarin aja. Kalau anak kita lagi kuliah, ikut demo, memang begitu mahasiswa harus begitu. Nah, kalau mahasiswa cuman belajar doang, kerjaannya masak, maka jiwa heroismenya enggak muncul, enggak tumbuh. Jadi Nabi Muhammad selagi muda sudah ikut. Wa ba'dal bi'tsati wasafathu sayyidah Aisyah ummul mukminin, setelah beliau diangkat menjadi nabi, maka istrinya yang bernama Aisyah menjulukinya kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya, bagaimana sih kebiasaan Rasulullah sehari-hari, dijawab oleh istrinya yang bernama Aisyah, kalau mau tahu Rasulullah, lihatlah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah cerminan dari nilai-nilai Al-Quran. Aisyah mengatakan, innahu alaihi salatu wassalam lam yakun yaghdab li nafsih illa ayyuntakaha syai'un min hurmatillah fayaghdab inda idznillah. Kata Aisyah, Rasulullah kalau marah bukan marah untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi Rasulullah kalau marah, kenapa dia marah? Karena saat ada kehormatan Allah, batasan-batasan Allah dilanggar, disitulah Rasulullah marah. Maka saat itu dia marah karena Allah. Kalau saya marah kenapa? Pak Zainal kenapa marah? Karena jatah saya dikurangi. Nah, jadi orang itu kalau marah karena jatahnya dikurangi. Kita marah untuk membela diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Rasulullah marah tidak pernah untuk kepentingan dirinya sendiri. Marahnya Rasulullah adalah ketika kehormatan Allah, agama-agama Allah dipermainkan, disitulah Rasulullah SAW marah. Wa min qabla dzalika hina nazal alaihi alwahyu li awwali marrah fi ghari Hira. Bahkan di awal beliau menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Beliau sebelum usia 40 tahun punya kebiasaan, punya keinginan untuk ngapain Bu? Uzlah, menyendiri di gua Hira. Menjelang diangkat menjadi rasul.
Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ke Gua Hiro? Yang umroh atau haji pernah? Pak Zainal pernah? Saya pernah naik, tapi memang dekat sih, dari Mekah dekat. Gua Hiro naik itu. Dan gunungnya enggak curam. Beda dengan Gua Sur. Gua Sur yang tempat Rasulullah bersembunyi ketika dikejar dari Mekah ke Madinah hijrah, jauhnya luar biasa. Saya belum sampai setengahnya aja, seperempat udah nyerah. Nggak bisa naik ke Gua Sur. Tapi Gua Hiro sempat. Nah Rasulullah ibu-ibu, sebelum diangkat menjadi Rasul, maka beliau ini sering menyendiri di Gua Hiro, sholat di sana, berdoa di sana. Saat itulah datang malaikat Jibril. Dan kisah ini sangat populer dalam hadis Sahih Bukhari adalah datang malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengatakan Iqra. Tiba-tiba Nabi Muhammad dipeluk oleh makhluk yang enggak pernah dilihat sebelumnya, yaitu malaikat Jibril. Sampai kata Rasulullah, aku sampai kehabisan nafas. Dan Jibril mengatakan alaihissalam, Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Jibril mengulangi dan menuntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Setelah itu Nabi Muhammad merinding, demam. Pulang ke istrinya dan mengatakan, zammiluni, selimutilah aku, merinding, demam. Kenapa? Rasulullah takut melihat sosok yang enggak pernah dilihat sebelumnya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Lalu sang istri menghiburnya. Bu, kalau suami lagi gundah gulana diapain? Diapain, Bu? Bu, diapain? Dihibur, jangan bapak sih. Jangan tambah diapain? Jangan tambah diomelin, dihibur. Apa hiburan istrinya yang bernama Khadijah? Wallahi ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaif wa tu'in ala nawaibil haq. Hai suamiku, demi Allah, Allah enggak akan pernah menghinakanmu. Kamu enggak usah takut, enggak usah gundah gulana dan resah gelisah. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Kata siapa? Kata Khadijah. Waktu itu istri Rasulullah masih siapa, Bu? Masih Khadijah. Rasulullah belum punya istri yang lain, masih satu. Kapan Rasulullah punya istri yang kedua? Setelah Khadijah meninggal. Ibu-ibu kalau suaminya pengen nikah lagi, ingetin, kalau pengen nikah lagi tunggu saya meninggal. Rasulullah menikah lagi dengan istri yang kedua setelah Khadijah meninggal. Dalam riwayat ibu-ibu, dalam riwayat, nih dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menjadi nabi dan rasul, waktu itu masih jauh. Rasulullah masih umur 25 tahun. Usia Rasulullah berapa? 25 tahun. Khadijah umurnya 40. Pak Zainal siap? Mau? Suaminya umur 25 tahun, istrinya umur 40. Pautnya tinggi. Dikisahkan ibu-ibu bahwa Khadijah ini udah nikah dengan 2 kali laki-laki sebelum Rasulullah. Dia punya anak dari suami pertama. Lalu dia nikah lagi dengan laki-laki lain, tapi enggak panjang usia pernikahannya, cerai lagi. Setelah itu Khadijah dilamar oleh laki-laki manapun, enggak ada yang mau. Kenapa? Khadijah lagi ngincer Rasulullah. Akhirnya ini diceritakan dalam sejarah ibu-ibu, saya bukan yang ngomong sendiri.
Akhirnya Rasulullah berangkatlah dagang ke Syria membawa uang, di mana pemodalnya Khadijah. Khadijah itu saudagar, kaya raya. Pak Jenal, kalau mencari istri yang saudagar, kaya raya, ya, kaya raya. Khadijah dilamar, enggak ada yang mau Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah lagi pengen sama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dikasih modal, berangkat ke Syria. Diam-diam Khadijah ngirim intel. Siapa namanya? Maisaroh. Maisaroh ini adalah orang suruhannya Khadijah yang mendampingi Nabi Muhammad berdagang ke Syria. Jauh, dari Mekah ke Syria jauh. Di saat itulah Maisaroh terus menginteli Nabi Muhammad, bagaimana kesehariannya, bagaimana perilakunya, tindak tanduknya, bagaimana cara dagangnya. Pulanglah setelah beberapa bulan ke Mekah, ternyata Rasulullah berdagang untung, ternyata Khadijah semakin tertarik. Lalu Khadijah ngirim perempuan-perempuan suruh datang kepada Nabi Muhammad. Singkat kata, Rasulullah langsung dilamar oleh Khadijah. Nih lihat, di zaman itu dalam buku-buku sejarah dikatakan tidak pernah ada kejadian perempuan melamar laki-laki. Yang ada di Arab saat itu laki-laki melamar perempuan, kecuali Khadijah. Maka Khadijah yang melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maharnya Rasulullah saat itu 20 ekor onta. 20 ekor onta. Jadi yang melamar Rasulullah itu siapa, Bu? Khadijah. Ini perkecualian. Karena Rasulullah ini laki-laki yang diriwayatkan. Nah, saya baca ada riwayat lagi ibu-ibu tentang kisah sahabiat yang masuk Islam. Apa itu? Ada seorang wanita. Nah, ini saya baca dalam kisah sahabiat yang masuk Islam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar bersama teman-temannya. Lalu datanglah Rasulullah ke suatu pedesaan. Di situ ada seorang perempuan tua sebagai penjual. Lalu Nabi Muhammad mampir untuk mencari makanan. Dan ternyata Nabi Muhammad bersama beberapa temannya dalam sebuah perjalanan menemukan seekor kambing yang sakit-sakitan. Rasulullah mengatakan kepada ibu tua ini, "Bu, mohon maaf, ini kambing siapa?" "Kambing saya, Nak." Kalau bahasa kita seperti itu. "Boleh saya perah, Bu, susunya?" "Nak, itu kambing sakit." Kambing sakit. Tuh lihat. Kalau kita kambing, ya kambing apa, Pak? Ya kambing congek lah gitu ya, istilah Betawinya. Kambing yang udah enggak akan sembuh. Tapi, Bu, bolehkah Ibu mengizinkan saya memegang susunya? Boleh. Tiba-tiba dipegang oleh Rasulullah. Yang tadinya ini kambing sakit, tiba-tiba keluar susunya. Baskom disediakan. Lalu teman-teman Rasulullah disuruh minum. Rasulullah minum. Berangkatlah dia lagi melanjutkan perjalanannya. Datanglah suaminya, dilihat, "Bu, kok ini ada susu?" Paham? Rasulullah menyisakan susu dalam gentong. "Kok ini ada susu? Kan kambing kita kambing sakit." "Iya, saya juga bingung. Tadi ada seorang pemuda, orangnya ganteng, perutnya langsing." Nah, nenek ini cerita Rasulullah, ciri-cirinya. "Iya, tadi saya kedapatan seorang pemuda, rambutnya hitam, pakai apa nih, Pak? Surban, tinggi, enggak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak, putih, jenggot." Sekarang
semakin jenggot semakin apa katanya? Semakin bodoh katanya. Berarti Rasulullah dibilang bodoh oleh dia. Perutnya langsing. Kata nenek ini. Kalau bicara teman-temannya semuanya nggak ada yang berkata-kata, diam semua. Kalau diperintahkan semuanya nurut. Oh, itu ya. Iya, itu laki-laki tadi yang memerah kambing kita, Pak. Loh, saya bilang kambing ini kambing sakit, tapi oleh beliau tetap diapain? Diperah. Malah keluar. Nah, ini susunya. Akhirnya nenek ini nyari siapa itu laki-laki. Ternyata dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Jadi ibu-ibu, Nabi Muhammad perutnya ya. Nanti bilangin sama suaminya yang perutnya ini, Pak, Nabi Muhammad perutnya langsing. Karena Nabi Muhammad makannya dijaga. Nah itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, kambing yang paling aku suka bagian paha. Kalau kita apa, Pak? Jeroannya. Paha. Lanjut ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Apa kata Khadijah? Nah, Khadijah tadi ya. Akhirnya singkat kata, nikahlah dengan Khadijah. Pautannya Rasulullah 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Punyalah 6 anak. Ternyata perempuan umur 40 tahun masih bisa punya 6 anak. Rasulullah punya 6 anak dari Khadijah. Perempuannya ada 4. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, dan siapa tuh lagi? Fatimah. Tapi perempuan yang ini tiga-tiganya meninggal muda. Yang cukup panjang umurnya Fatimah. Lalu yang laki-laki berapa? 2 orang. Siapa? Qasim dan Abdullah. Ya, tuh. Jadi menikah dengan janda umur 40 tahun, jangan khawatir. Masih bisa punya anak 6 orang. Nah ini, Khadijah. Makanya kata penulis itu, disinilah rahasianya kenapa Khadijah setiap dilamar oleh laki-laki enggak mau. Rupanya dia pengen sama Rasulullah. Kenapa, Bu? Penting juga, Bu. Rasulullah itu berdakwah, enggak punya harta. Sementara Khadijah saudagar kaya raya. Makanya Rasulullah marah di antara istrinya kalau ada istrinya yang menjelek-jelekan Khadijah. Marah Rasulullah. Jangan kamu jelek-jelekan Khadijah. Dialah dahulu yang menolongku di saat aku susah. Jadi Rasulullah bisa berdakwah, anaknya banyak, itu semua yang membackup secara ekonomi itu siapa? Khadijah. Ya Allah lah sudah punya skenario. Kembali. Nah, apa kata Khadijah? Demi Allah, engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah. Engkau selalu orang yang rajin silaturahim. Engkau selalu orang yang selalu memikul kesulitan orang lain. Dan engkau selalu orang yang menolong orang-orang yang dizalimi. Engkau adalah wahai Rasulullah orang yang selalu memuliakan para tamu. Dan engkau selalu orang yang bahu-membahu membangun kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Ini akhlak Rasulullah di saat masih muda. Nah, inilah Ibu secara global tentang karakter Rasulullah di saat masih muda, dari sebelum dia diangkat menjadi Rasul hingga menjadi seorang Rasul. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian, ini pilar pertama. Apa tadi? Kecakapan, karakter, kejiwaan, dan akhlak personal pada diri pemimpin, yaitu diri Rasulullah SAW. Nah, ini memiliki 2 poin. Rasulullah dalam hal ini memiliki 2 poin. Yang pertama, dalam akhlak Rasulullah ada 2 poin.
Laqad jama'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jam'an faridan fit tarikh baina a'la darajati tanqiyati ruhiyyati bil istihad fi ibadatillahi ta'ala wa a'la darajatin nasyat wal amal jihadan wa binaan. Tentang akhlak Rasulullah, kata Profesor Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Rasulullah memiliki dua. Yang pertama, Rasulullah memiliki penggabungan antara ibadah yang tinggi, spirit yang bersih, ibadah yang tinggi, disertai Rasulullah setelah beribadah, beliau orang yang selalu berjihad, selalu memperbaiki kondisi negara. Selalu orang yang berjuang untuk membangun peradaban. Nih. Jadi tidak benar ibu-ibu. Kalau ada orang kerjaannya sholat doang, baca Quran doang, tapi nggak pernah mengelola negara. Politik dikuasai oleh orang-orang kotor, ekonomi dikuasai oleh orang-orang kotor. Kerjaannya dia cuma sholat doang, nggak benar ini. Rasulullah sudah sedari awal sudah mempraktekkan. Lihat ibu-ibu. Fakana yajtahidu fit ta'abbud ibadatan khusyu'in wa dumu'in wa khasyatin minallah. Kalau giliran ibadah ibu-ibu, subhanallah, Rasulullah menangis. Solatnya panjang, bahkan solatnya disertai oleh air mata berlinang. Bahkan solatnya Rasulullah panjang sampai dikisahkan panjangnya tahajud Rasulullah sampai kedua kakinya pada bengkak. Kita bengkak juga Pak Zainal, main bola bengkaknya. Rasulullah demikian tingginya ibadahnya, tahajudnya, khusyuknya dalam ibadah sampai membengkak. Ketika beliau ditegur oleh sang istri, mengapa engkau beribadah seperti ini? Mengapa engkau berpuasa seperti ini? Engkau sholat demikian panjang hingga kakimu yang mulia membengkak. Padahal bukankah Allah telah memaafkan segala dosamu yang lalu dan yang akan datang? Dijawab oleh Rasulullah, afala akunu amdan syakura. Betul, wahai istriku Aisyah, betul, dosaku telah diampunkan oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dosamu telah diampunkan oleh Allah. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah. Lalu kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Rasulullah menjawab, Justru dosa saya diampuni oleh Allah. Afala akunu abdan syakura? Tidak layakkah jika saya semakin bersyukur? Tanda bersyukur, sholatnya semakin dalam, menangisnya semakin banyak, ibadahnya semakin serius. Nih ibadah Rasulullah. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kemudian beliau berpuasa. Dan puasanya juga bukan seperti kita. Beliau sering puasa Daud, suka puasa Daud. Juga beliau sering puasanya puasa wisol, yaitu habis puasa maghrib enggak makan, Bu, nyambung lagi sampai subuh. Habis maghrib enggak makan Rasulullah itu sampai subuh baru sahur. Ketika sahabatnya pengen meniru, Rasulullah melarang. Jangan kalian ikuti aku. Adapun aku, fa inni abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqin. Adapun aku, kenapa habis maghrib enggak makan? Inni abitu 'inda rabbi. Saya ini berada di sisi Tuhan saya, menginap di sisi Tuhan saya. Yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang memberikan saya makan dan minum. Dijelaskan oleh para ulama, ada yang mengatakan dikasih makanan adalah ilmu, hikmah. Sehingga ketika Rasulullah dikasih hikmah sudah merasa kenyang, enggak lapar. Ini ada yang pertama mengatakan
Yang dimaksud Allah memberikan makan dan minum makanan rohani. Bu, makanan apa bu? Ibu-ibu pernah umroh, pernah haji, seharian enggak makan, hanya minum air zam-zam, pernah? Pernah pak? Enggak makan apa-apa karena pengen niat tinggal di itikaf di Masjid Haram, seharian cuma minum air zam-zam, kuat enggak bu? Kuat. Kuat itu. Kenapa? Nih, dada kita sedang lagi dekat sama Allah. Jadi kalau dada kita sedang dekat sama Allah, kita lupa bahwa kita belum makan. Ibu-ibu pernah tarawih di Masjidil Haram? Bapak-bapak pernah tarawih ketika umroh? Itu imam sampai 2 jam. Terasa nggak kaki bu? Kaki terasa nggak pegel? 2 jam itu. Coba ibu suruh upacara bendera 40 menit, 1 jam belum makan, kira-kira gimana? Pingsan. Kenapa? Ini dia. Jadi ketika manusia dekat sama Allah, maka ketika kita sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu sampai berjam-jam bu, kaki kita tuh apa? Kuat. Sampai yang tadinya lapar kita nggak terasa kalau kita ini belum makan. Nah ini di sini pak. Jadi orang juga bisa juga, orang kalau lagi dekat sama Allah, dia dibikin kenyang, nikmat rohani ini sudah nikmat, sehingga dia sudah merasa kenyang dengan hikmah dari Allah. Oke, yang kedua, saya katakan tadi bahwa Rasulullah SAW ibadahnya tinggi, tapi setelah itu perjuangannya juga tinggi. Makanya tasawuf itu dilarang oleh Islam. Tahu tasawuf pak? Tasawuf yang menyimpang dari rel Islam. Apa itu? Banyak sekarang orang-orang tasawuf. Kerjaannya zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi tidak pernah peduli dengan pengelola negara. Negara dia nggak peduli. Rasulullah zikir, tapi dia mengelola negara. Menjadi pemimpin. Apa buktinya? Nih lihat ibu-ibu. Wa kullu dhalikal istihad fil ibadati lam yamna'hu min an yakuna mubadiran li kulli amalin fi hinihil wajib awil munasib minal a'malil i'dadiyati awil insya'iyati idariyatan wa tashri'iyatan wa iqtisadiyatan wa siyasiyatan wa askariyah. Ibadah yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah ini tidak serta-merta menghalangi beliau dari melakukan kewajiban yang lain pada tempat yang sama dan pada momen yang sama. Apa itu? Rasulullah mempersiapkan militer, mempersiapkan undang-undang negara, mempersiapkan ekonomi negara, mempersiapkan politik negara. Jadi umat Islam harus gitu pak. Umat Islam tidak boleh cuma ibadah doang, sholat di masjid, tapi ekonomi dikuasai oleh asing dan asing. Nggak boleh. Politik dikuasai oleh orang-orang yang nggak bermoral. Jadi biarkan saudara kita ada orang-orang Islam yang benar berjuang lewat politik. Ada saudara-saudara kita yang punya pemikiran yang benar, dia silahkan berjuang untuk memperbaiki ekonomi. Ini yang benar, memadukan antara dunia dan akhirat. Lihat, fafursatu mururi Abi Sufyan. Bu, kita tahu semua. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ibu-ibu tahu, perjalanan Mekah ke Madinah itu Jakarta, Semarang kurang lebih. Udah gitu di zaman itu belum ada mobil. Naik apa bu? Onta, keledai. Nah, lihat. Belum lama Rasulullah baru sampai di Mekah dari Madinah, baru sampai di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kira-kira hitungan berapa minggu, padahal masih capek. Sahabat-sahabat nabinya masih capek. Rasulullah langsung memerintahkan, kafilah dagang Abi Sufyan sekarang sedang melintasi dari wilayah Syria menuju Mekah. Mari kita hambat, mari kita boikot. Dalam undang-undang internasional di zaman itu dibolehkan memboikot kafilah yang dulu pernah memboikot Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa Pak?
umat Islam juga diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Kan sahabat Nabi yang kaya raya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak boleh bawa apa Pak? Nggak boleh bawa harta, nggak boleh bawa kekayaan, dilarang. Jadi kekayaan sahabat diboikot semua, suruh tinggalkan di Mekah semua. Nah untuk membalas itu kata Rasulullah, ini saatnya, peluang emas jangan kita sia-siakan. Maka tadi ayatnya yang dibaca oleh imam kita, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Ingatlah tatkala Tuhanmu menjanjikan, wa idh ya'idukumullah, hai Muhammad ingatlah di saat Tuhanmu menjanjikan ihdat ta'ifatain, bahwa salah satu dari dua kelompok ini akan menjadi milik kalian. Wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Dan saat itu yang kau inginkan adalah engkau mendapatkan harta perdagangan tanpa adanya peperangan. Ternyata pengennya Rasulullah begitu. Hartanya kafilah dagang Abu Sufyan milik orang kafir Quraisy. Ini dia punya serikat, dia punya korporasi, yaitu milik saudagar-saudagar kaum kafir Quraisy. Oleh Rasulullah pengen diboikot, pengen diambil sebagai tebusan terhadap dulu kekayaan sahabat yang diambil oleh mereka. Akhirnya apa Pak? Ternyata Allah pengen yang lain. Di balik ini, di balik peristiwa pemboikotan atau pembegalan di tengah jalan kafilah dagang Abu Sufyan, akhirnya apa? Efeknya perang Badar. Jadi kenapa ada perang Badar? Awal peperangan besar oleh Rasulullah dan orang kafir Quraisy karena mereka dendam orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah ketika kafilah dagangnya dicegat di tengah jalan. Akhirnya terjadilah perang Badar. Dari situlah ibu-ibu perang Badar. Rasulullah semakin ditakuti, menang dan menang. Nih lihat. Jadi orang Islam itu tidak boleh cuman rajin ibadah, ibu-ibu omelin kalau ada suaminya cuman rajin ibadah tapi nggak mau nyari duit, nggak mau kerja. Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat seorang laki-laki sudah siang masih di masjid. Oleh Umar diapain? Ayo kamu keluar sana. Emang kamu bisa kaya cuman muter tasbih? Ayo ke pasar. Tuh, gitu. Ini. Jadi untuk mengelola negara tidak hanya kita pandai ibadah, tapi juga harus serius. Rasulullah menyiapkan militer. Rasulullah mengelola negara, mengelola undang-undang negara, ekonomi negara. Nih ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Saya nggak tahu sampai jam berapa ini. 3 menit lagi. Oke. 3 menit lagi. Lihat ibu-ibu. Coba lihat. Makanya diriwayatkan dan dikisahkan. Nanti orang-orang yang pertama kali masuk surga adalah sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin. Sahabat Nabi saat itu miskin-miskin Pak. Karena mereka berperang, kalau nggak perang dagang. Itu aja kegiatan Rasulullah dan sahabatnya. Kalau nggak perang dagang. Karena saat itu Islam lagi ekspansi. Islam lagi ekspansi ke seluruh negeri. Maka dikisahkan nanti orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah, syuhada. Nanti orang yang paling pertama kali masuk surga adalah para syuhada. Yaitu syuhada yang hidup di zaman Rasulullah. Nanti ketika mereka, ini hadisnya sahih ibu-ibu, ketika mereka masuk surga dan mengetuk pintu surga, malaikat mengatakan, "Awahusibtum? Apakah kalian sudah dihisab?" Lalu ini syuhada mengatakan, "Alama nuhasab?" Atas apa kami dihisab? Dahulu kami hidup bersama Rasulullah. Nih, pedang ini enggak pernah lepas dari
dari pundak. Ini pedang selalu kami taruh di sini. Kata siapa ini? Syuhada. Jadi mereka itu nanti masuk surga tanpa dihisap. Yaitu orang-orang yang mati syahid, yang berperang bersama Rasulullah. Kata mereka, alama nuhasab. Wahai malaikat, apa yang mau dihisap? Dahulu kami bersama Rasulullah, pedang ini nggak pernah kami lepas. Baru istirahat Rasulullah ngajak perang lagi. Rasulullah baru istirahat ngajak perang lagi. Karena saat itu Pak, Rasulullah menghadapi ketika beliau berdakwah itu musuh-musuhnya banyak banget. Jadi Rasulullah berperang itu bukan memulai, tapi preventif, apa? Mempertahankan. Nah itu. Nah ini pelajaran penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi bukan hanya cakap dalam ibadah, tapi juga cakap mengelola. Mengelola, kalau dia seorang manajer, dia kelola perusahaannya. Dia pantau anak buahnya. Adapun kalau sudah waktu sholat, silakan dia sholat, berangkat ke masjid. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini lihat. Setelah perang Badar berlalu, thumma ba'da dzalika fi ma'rati Uhud as-sa'riyati lamman kasara al-muslimun badal intisar bisababi mukhalafati ba'dihim li amri rasul fil muhafadhati ala mawaqihim wa adal muslimun ila al-madinati muhinin khasya rasul an yadunna al-a'da bihim ad-da'fu fayatma'u bihim fabadaru ila al-khuruj bil muslimin alladhina lam yakadu yada'una aslihatahum qasidan muaskar kuffar listi'nafil ma'rukati ma'ahum falamma alimal a'da bil khabari tawajjasu wa badaru musra'in birruju' ila Makkah qani'in bima wasalu ilaihi wa adal muslimun bi qiyadati Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa qad ista'adu ila anfusihim thiqatahum wa quwwatahum al-ma'nawiyyah ba'da an jarahat hal hazimah. Kemudian ibu-ibu, setelah itu ada lagi perang Uhud. Enggak lama setelah perang Badar, perang Uhud. Ini pemimpin. Jadi pemimpin ini enggak boleh loyo. Enggak boleh loyo. Enggak boleh ya lendo apa sih. Pemimpin ini betul-betul kayak Rasulullah itu habis perang Badar, perang Uhud. Lihat. Perang Uhud. Setelah itu Rasulullah perang Uhud. Namun dalam perang Uhud apa yang terjadi bapak-bapak? Ada kisah yang penting. Ternyata kaum muslimin mengalami kekalahan. Banyak yang terbunuh. Kenapa? Gara-gara pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, pemanah yang jumlahnya 40 orang di gunung yang sudah oleh Rasulullah, bagaimanapun kondisi kamu, jangan meninggalkan gunung ini wahai para pemanah. Ketika orang-orang kafir sudah mulai kocar-kacir, pemanah-pemanah turun ngambil harta rampasan perang. Musuh lewat belakang, disikatlah itu sisa pemanah yang hanya beberapa orang dari atas. Lemah. Lalu Rasulullah membangun lagi. Setelah itu kalah, Rasulullah membangkitkan lagi semangat militernya, semangat para kader-kadernya dibangun lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa bapak-bapak? Berangkat lagi Rasulullah untuk siap-siap perang ke berikutnya. Sehingga orang kafir bingung. Kok ini Muhammad kagak ada capeknya? Pedang baru sampai di rumah dibawa lagi. Ini dia, ini pemimpin. Nah, saya kira karena keterbatasan waktu, ini pelajaran yang penting bagi kita tadi. Seorang pemimpin kalau pengen sukses, akhlak personalnya harus ia miliki, karakter kejiwaannya harus bagus, ibadahnya harus tinggi kepada Allah. Lalu yang kedua, jangan lupa juga di balik ibadah, di siang harinya dia harus beraktivitas. Tidak mungkin orang ini akan menang, ibadah doang kuat, tapi aktivitas duniawinya lemah. Nggak boleh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dapat disambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Kita punya 15 menit untuk tanya jawab. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahori dari Blok DF nomor 5. Dengan tema kepemimpinan ini, kesempatan bagi saya untuk mempertanyakan isu-isu yang lagi hot sekarang ini, tentang kepemimpinan Islam atau pemerintahan Islam yang sering disebut khilafah. Bagaimana kita ingin merubah sistem negara, ya, hubungan dengan tema ini, sementara Islam sendiri terpecah belah. Ada beberapa isu sebelum pencoblosan kemarin tentang beberapa orang Islam menyarankan untuk golput. Ya, menurut saya untuk merebut pemerintahan itu tentunya kita harus masuk ke dalam sistem demokrasi itu sendiri, sementara demokrasi ditolak gitu loh. Bisa saja kita merubah demokrasi, tapi tentunya berat sekali dengan cara kudeta atau perang begitu loh. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz menyiapkan generasi kepemimpinan untuk menuju perjuangan Islam tadi untuk merubah sistem negara dengan cara yang baik menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nanti kita poin keempat. Ini poin terakhir sebetulnya. Bagaimana Rasulullah mampu mengkader, melahirkan kader-kader. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'in adalah kader Rasulullah. Ini semua dibina oleh Rasulullah, dikader oleh Rasulullah. Dan langsung Rasulullah yang mengkader mereka. Sahabi subuh, mereka itu dihalokahkan oleh Rasulullah. Nih Pak, sahabi subuh, makanya Abdullah, ada kisah yang sangat masyhur, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mas'ud, pokoknya salah ucapan salah seorang sahabat utama, kunna natadarasul Qur'an wa la natajawaz an ashri ayatin hatta alimna wa amilna bima fiha fadarasnal ilma wal amala ma'an. Dahulu kami ketika dibina oleh Rasulullah, digembleng oleh Rasulullah, dikader oleh Rasulullah, kami sahabi subuh selalu rutin belajar Al-Quran. Dan kami tidak lebih dari 10 ayat, sampai 10 ayat itu kami pelajari isinya dan kami amalkan, sehingga kami mendapatkan ilmu dan amal sekalian. Ini Pak. Jadi kalau kita ingin melahirkan generasi Pak, maka kita harus bina. Di kampus-kampus, di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah itu sekarang sudah ada sekolah SMP IT, SMA IT yang ada sistem mentoring. Di mentoring. Bagaimana baca Al-Qur'annya? Bagaimana puasanya? Bagaimana qiyamul lailnya? Bagaimana dia hubungan dengan masyarakatnya? Bagaimana hubungan dengan orang tuanya? Dikader. Untuk melahirkan generasi-generasi yang militan. Ini sebetulnya konsep seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, karenanya kalau kita pengen membangun negeri kita supaya Islam ini bisa kokoh, tidak ada cara kecuali kita harus mengkader mereka. Dan ingat, Rasulullah pernah marah ketika melihat Umar buka-buka Taurat. Dalam kisah, dan ini diceritakan oleh Said Qutb dalam kitabnya Malamih, dalam kitabnya dalam kitabnya Ma'alim fit Thariq, rambu-rambu di tengah jalan, oleh Said Qutb, bagaimana ketika Rasulullah mengkader sahabatnya, tidak boleh mereka itu membaca kecuali Al-Quran. Umar bin Khattab pernah buka-buka Taurat. Rasulullah melihat, apa yang kau buka Umar? Tidakkah engkau percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepadaku? Wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Wajah Rasulullah merah. Umar buka-buka Taurat dan ditegur. Hei Umar, demi Allah, kitab ini sekarang sudah enggak laku.
Taurat sudah enggak laku. Seandainya Musa alaihissalam sekarang hidup bersamaku, tidak ada pilihan baginya, pasti dia akan mengikuti ajaranku. Udah, ajaran ini sudah enggak laku. Sekarang umat Islam lihat, apa yang dibaca Pak? Apa yang dibaca? Das Kapital dibaca. Apa tuh Das Kapital? Bukunya Adam Smith dibaca. Al-Quran belum? Al-Quran di otaknya belum? Belum ada. Udah baca buku-buku Marxisme, buku-buku kapitalisme, akhirnya apa? Otaknya aneh-aneh. Jadilah kenapa tadi ada orang Islam liberal yang Bapak bilang kenapa pecah umat Islam? Itu tadi. Tarbiyah yang dimiliki oleh mereka sudah melenceng. Makanya tarbiyah yang benar itu diceritakan dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Jum'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan mereka. Jadi sekolah manapun sebelum mulai belajar biologi, belajar fisika, pertama kali baca Al-Quran. Sekarang orang banyak, biologinya hebat, fisikanya hebat, Al-Qurannya nol. Akhirnya muncullah intelektual yang kosong. Otaknya dari nilai-nilai Al-Quran. Ini oleh Rasulullah dicegah, dilarang Umar ini baca Taurat. Supaya apa kata Sayyid Qutb? Supaya kader-kader yang ingin kelak menjadi penerus Rasulullah, ini Islamnya benar. Makanya dianjurkan kita sebelum belajar ilmu-ilmu lainnya baca Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang buta huruf. Apa yang pertama? Rasul sebagai pendidik, sebagai seorang pengajar. Yatlu alaihim ayatih. Dulu sebelum belajar yang lain, baca dulu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan dialah Rasulullah yang membersihkan hati mereka dari segala penyakit. Makanya sekolah itu harus ada qiyamul lailnya. SMP IT, SMA IT menerapkan ada acara mabit qiyamul lail supaya mahasiswanya dan siswanya enggak pernah muncul rasa takabur, sombong, dengki, iri sama orang lain, itu enggak ada. Kenapa? Hatinya dibangun. Tuh. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dialah setelah Rasulullah membersihkan hati mereka yang ketiga. Apa itu? Wa yu'allimuhumul kitab. Dialah Rasulullah yang telah mengajarkan mereka Alkitab. Tadi kan dibaca. Setelah dibaca hati dibersihkan. Nah, tafsir Al-Qur'annya dijelaskan. Jadi semua itu Pak, baik mahasiswa jurusan kimia, fisika, biologi, manajemen, administrasi, itu juga harus tahu tentang isi kandungan Al-Qur'an. Harus belajar sedikit-sedikit tentang tafsir Al-Qur'an, dan itu oleh Rasulullah telah diterapkan ketika Rasulullah menggembleng sahabatnya. Baru yang terakhir, al-hikmah, mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Silakan belajar biologi, fisika, kimia. Rasulullah dulu memerintahkan seorang sahabat Nabi supaya belajar bahasa Ibrani. Hikmah, silakan. Nah, baru kalau begitu beres politikus kita itu. Lempeng iman Islamnya, beres ekonom kita itu. Kenapa ekonom kita pada rusak, politikus kita pada rusak? Tadi otaknya belum diisi oleh 4 ini. Nah ini. Begitu. Memang betul kita perlu berdiri khilafah, tapi khilafah itu kan Z, A, B, C, D, E. Mungkin enggak kita langsung ke Z? Enggak mungkin. Untuk membangun khilafah negeri Islam kita perlu apa Pak? Proses.
Kayak makanan, apakah mungkin makanan itu langsung bisa dimakan? Kan diapain? Diolah dulu, dimasak dulu, ada proses dulu. Gitu. Maka tadi sangat disayangkan di masjid ketika ada undang-undang pilkada serentak, dia bilang apa? Nggak usah, kita boikot saja. Lah kalau kita boikot, nggak ada yang milih. Nanti justru orang-orang Kristen, orang non-Muslim milih pemimpin mereka. Bisa-bisa Indonesia semua gubernurnya non-Muslim semua. Karena umat Islamnya apolitis. Rasulullah itu Pak, pelan-pelan dia. Rasulullah pernah kerjasama dengan orang-orang kafir. Yaitu ada peristiwa Sulhul Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah. Rasulullah itu karena belum kuat Islam itu. Ketika belum kuat Islam itu, boleh dia masih koalisi dengan non-Muslim. Rasulullah koalisi dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang Yahudi dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan kota Mekah dan sekitarnya. Nah, pelan-pelan. Tidak mungkin kita langsung breng. Negeri ini perlu diolah secara pelan-pelan. Sekali itu ya. Insya Allah kalau itu semua, makanya kata Dr. Al-Qardawi, kita harus menguasai iptek yang imannya terisi oleh 4. Kita harus kuasai wartawan-wartawan yang Islamnya memenuhi 4 tadi. Al-Quran ia ngerti, kemudian Qiyamul Lail, tahajud dia kuat, lalu ilmu ipteknya dia kuasai, pemahaman terhadap Al-Quran dia bagus. Kalau ini semua udah akan aman. Nah sekarang masalahnya ada enggak pemerintah atau satu ormas yang membidangi itu? Nah itu. Ya, oke, ya. Ada ibu? Ibu-ibu udah paham semua? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam pemilihan ataupun pemilihan pemimpin ya, apakah itu tingkat wali kota atau bahkan RT atau RW ya, itu sering kesadaran umat Islam tentang pentingnya memilih pemimpin yang seakidah ya, paling tidak itu masih kurang begitu. Nah ketika artinya 2 calon atau 3 itu semuanya Muslim, gimana ya milih? Cara milihnya? Iya supaya yang terbaik. Ya. Terbaik. Dalam sebuah seminar dakwah bersama Profesor Dr. Abdullah Qadiri Al-Ahdal, dosen di Madinah, Saudi Arabia, pernah ditanya, Pak Ustadz, di Indonesia ini akan ada pemilihan presiden, legislatif, dan banyak partai politik. Apa yang harus saya pilih? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Partai politik apa yang harus saya pilih? Profesor Dr. Abdullah Qadiri Al-Ahdal ini, beliau ini dosennya Dr. Salim. Bapak kenal Dr. Salim? Dr. Hidayat Nur Wahid kenal? Kan dulu alumni Saudi. Ini dia dosennya. Dia mengatakan, ketika Anda memilih partai politik, satu, pilihlah partai politik yang asasnya Islam. Asasnya Islam. Wajib hukumnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Surah Al-Imran. Al-Quran surah Al-Imran. Dan berpedomanlah kalian, berpegang teguhlah kalian, berorganisasilah kalian, berkumpullah kalian. Wa'tasimu bihablillah, dengan asas apa itu? Tali Allah, agama Allah, Islam. Coba lihat. Ini orang kalau ngerti Pak, dosa dia memilih partai yang bukan partai asasnya Islam. Kenapa Islam? Sebab Islam ini sebagai tali pemersatu, pengokoh. Orang kalau asasnya bukan Islam enggak akan bisa kokoh, akan cerai-berai, akan ribut, berantem, berebut kedudukan. Karena enggak ada ruh, agamanya lemah. Oke,
Setelah kedua, kata ini Profesor Dr.